أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Wa insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi yang mana memiliki arti perhiasan seorang penuntut ilmu yang tema pembahasannya berada di kisaran berkenaan dengan adab seorang penuntut ilmu. Nikmat yang sangat luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita ketika kita diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk dapat menuntut ilmu. Karena segala daya dan upaya yang kita perjuangkan, yang kita kerahkan tidak akan pernah terjadi kecuali jika karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika kita tahu langkah kaki kita ke tempat ini diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dapat menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita menuntut ilmu hanya tujuannya untuk perkara-perkara tertentu dalam dunia, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang ada adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat seorang hamba beribadah bukan karena Allah. Ada perkataan yang sangat luar biasa yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang mana beliau pernah mengatakan, ma la yakunu billah la yakun wa ma la yakunu lillah la yanfa' wa la yadum. Apa segala sesuatu, kata beliau, ma la yakunu lillah ma la yakunu billah la yakun wa ma la yakunu lillah la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma la yakunu lillah la yanfa' wa la yadum. Dan segala sesuatu yang diperuntukkan bukan karena Allah, dia tidak akan bermanfaat dan tidak akan pernah abadi. Jadi segala sesuatu itu kalau bukan karena Allah, kalau bukan pertolongan Allah, tidak akan terjadi. Dan segala sesuatu yang diperuntukkan bukan karena Allah, dia nggak akan manfaat dan tidak akan abadi. Nggak akan. Seseorang yang duduk di majelis ilmu hanya karena kawannya bermanfaat bagi dia dalam perkara dunia, karena ada rekan bisnisnya di dalam majelis tersebut, karena sebatas untuk mengejar kedudukan duniawi, nggak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama.
sebulan, 2 bulan akan menghilang kembali. Apa yang diperuntukkan untuk Allah itu yang akan tetap. Maka ayuhal ikhwah, selama kita menuntut ilmu, minta pertolongan kepada Allah. Dan yang perlu diperhatikan adalah kita menuntut ilmu tujuannya harus lillah. Harus lillah. Untuk apa? Untuk mengangkat kejahilan atas diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Itulah tujuan daripada menuntut ilmu. Jangan kita menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari perkara dunia. Jangan kita beribadah tujuannya untuk melakukan perkara-perkara yang kita inginkan dari perkara-perkara dunia. Merugi kita, ya ikhwan. Ya, ini perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ma la yakunu billah la yakun, wa ma la yakunu lillah la yanfa' wa la yadum." Perkataan yang harus kita tanamkan dalam hati kita, sehingga ketika kita diberikan kesempatan untuk beramal soleh, kita tahu ini nikmat dari Allah. Dan kita sadar bahwa amalan tersebut jika kita lakukan bukan karena Allah, nggak akan manfaat. Dan tidak akan pernah tetap berada pada diri kita. Ya, itu tanamkan dalam diri kita. Jadi setiap kita mau beramal soleh, kita sholat lah. Sholat bapak-bapak nih berangkat ke masjid sholat. Beres sholat ingat nih perkataan ini. Ma la yakunu lillah, ma la yakunu billah la yakun. Kalau bukan karena Allah, saya nggak akan bisa melangkahkan kaki ke masjid. Oleh sebab itu, sholat saya ini harus lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak akan manfaat. Akan bernilai pahala jika saya peruntukan untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kitab Hilyah Thalibil Ilmi ini, kita telah membahas beberapa adab berkenaan dengan penuntut ilmu. Dari mulai seseorang harus memahami bahwa ilmu itu ibadah, maka dia harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian harus mengikuti langkahnya para salafus saleh. Dan kita telah membahas bahwa seorang talibul ilmi itu dalam dirinya harus ada rasa khasyah, rasa takut, disertai pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga harus ada muraqabah, harus selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang masuk ke dalam subbab yang kelima, yang mana beliau di sini rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, al-amrul khamis min adabi talib fi nafsihi khafdul jinah wa nabdhul khayala wal kibriya. Perkara yang kelima yang harus ada adab di dalam diri seorang penuntut ilmu adalah khafdul jinah. Harus memiliki kerendahan hati dan menjauhkan diri dari keangkuhan dan kesombongan. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus memiliki kerendahan hati. Dia harus tawadhu. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu berendah hati melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya. Siapa yang berendah hati karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadat at-tawadhu. Seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya ibadah adalah kerendahan hati. Ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang amat agung. Bahkan dunia ini ayuhal ikhwah, Allah jadikan sebagai darul ikhtibar, tempat ujian. Dan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di sana balasan. Yang mana di sana ada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki kerendahan hati dan tidak menginginkan kedudukan-kedudukan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhirah, surga dan segala isinya akhirat kelak itu, naj'aluha, kami jadikan, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, bagi mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tidak menginginkan kedudukan di muka bumi, dan tidak melakukan kerusakan dan kefasadan. Dari ayat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Kita lihat kita berada di kelompok mana.
Dari ayat ini kata beliau, berarti ada manusia di sana yang dia demi mendapatkan kedudukan duniawi, dia akan rela melakukan kerusakan. Dan orang-orang seperti ini mengikuti langkah Fir'aun dan orang-orang yang semisal dengannya. Lihatlah Fir'aun, demi kursi kekuasaannya, dia rela membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Dia rela menindas rakyatnya. Kenapa? Demi kedudukan. Dia melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ini kelompok pertama. Orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari dunia, dia melakukan kerusakan. Perampokan, penindasan, kezaliman dilakukan. Untuk apa? Untuk mempertahankan kursi kekuasaan. Untuk mempertahankan kedudukan di atas muka bumi. Ini kelompok yang pertama ini mengikuti langkahnya Fir'aun dan yang semisal dengannya. Banyak tidak yang seperti ini? Banyak. Antum lihat di Timur Tengah sana, berapa negara yang berperang, apa yang mereka perebutkan? Kursi kekuasaan. Berapa ratus ribu rakyatnya yang meninggal. Karena apa? Karena memperebutkan kursi kekuasaan. Berapa banyak terjadinya pembunuhan di mana-mana hanya untuk mendapatkan kedudukan. Berapa banyak orang yang berperang hanya untuk mempertahankan harta dunia, merebut tanah orang lain, merampas tanah orang lain, merampas harta orang lain. Demi kedudukan, mereka rela melakukan kerusakan. Jenis yang kedua, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, adalah mereka yang mana demi kedudukan duniawi, mereka melakukan kebaikan, bukan kerusakan. Tapi yang dilakukan adalah kebaikan. Memberi untuk dipuji. Salat untuk dibilang saleh. Menyantuni untuk mendapatkan kedudukan. Memberi untuk dipilih. Ini banyak tipikal seperti ini nih, bentar lagi. Bentar lagi majelis taklim rame, yayasan rame dengan bantuan. Sebentar lagi yang namanya panti asuhan itu akan ramai dengan bantuan dan pemberian. Kali subhanallah pasti akan terlihat tuh. Memberi untuk dapat pilihan, untuk dapat suara. Yang dilakukan amalan kebaikan, tapi tujuannya bukan karena Allah, semata-mata ingin mendapatkan kedudukan duniawi. Yang tipikal semacam ini juga banyak. Yang ketiga adalah mereka yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, tapi tidak menginginkan kedudukan duniawi. Kalau yang kedua kan melakukan kebaikan untuk mendapatkan kedudukan duniawi. Kalau ini, dia tidak menginginkan kedudukan duniawi, tapi yang dia lakukan adalah kerusakan. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kemaksiatan. Dia tahu ketika dia menjadi pemakai narkoba, dia nggak akan mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dia akan dikucilkan. Mungkin dia tidak akan diagungkan. Dia tahu posisi tersebut. Tapi dia kalah oleh hawa nafsunya. Dia tunduk oleh hawa nafsunya. Dia melakukan kerusakan. Tetapi tujuannya bukan untuk mendapatkan kedudukan duniawi, tapi semata-mata untuk memuaskan nafsu syahwatnya saja. Para pezina, peminum khamar, pemakai narkoba, seperti ini. Ini kelompok yang ketiga. Melakukan kerusakan, tapi tidak menginginkan kedudukan duniawi. Siapa yang berhak mendapatkan surga dan segala isinya? Yang memiliki posisi keempat, yaitu mereka yang melakukan amalan-amalan kebaikan, tujuannya lillah, tidak menginginkan kedudukan duniawi. Yang mereka inginkan hanyalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Darul akhirah itu kami sediakan untuk siapa? Untuk mereka yang tidak menginginkan ketinggian, kedudukan di muka bumi, berendah hati mereka. Karena mereka melakukan segalanya lillah. Amalan soleh yang mereka lakukan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat diri kita. Ada di posisi mana kita? Satu kah? Kedua kah? Ketiga kah? Atau keempat kah? Mana yang mau kita ikuti? Ya. Posisi yang ketiga ini cukup riskan. Ya, tunduk kepada nafsu syahwat. Ya. Jangan pernah mengatakan, wah saya nih orangnya
bebas. Saya tidak mau terikat dengan siapapun. Saya tidak mau terikat dengan peraturan apapun. Kan banyak nih anak-anak muda sekarang. Banyak yang mengatakan seperti itu. Saya bebas, nggak mau saya terikat dan tidak mau tunduk dengan peraturan apapun. Nggak ada di dunia ini manusia ini bebas tuh nggak ada. Pilihannya dia mau tunduk kepada peraturan Allah atau dia mau tunduk kepada syaitan dan nafsu syahwatnya. Pilihannya itu saja. Kalau dia tidak tunduk kepada Allah, berarti dia jadi budak dan tunduk menjadi hamba nafsu syahwat dan syaitan. Tapi di saat seorang hamba, dia tidak mau menjadi hamba syaitan, tidak mau menjadi hamba dari nafsu syahwatnya, saat itulah dia harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada istilahnya kita hidup di dunia ini bebas tuh, nggak ada. Kita harus masuk ke dalam salah satu dari dua kelompok tersebut. Seharusnya jadi kelompok mana? Kelompok hambanya Allah, karena Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan segalanya. Dan penghambaan kepada Allah adalah satu kemuliaan, bukan kehinaan. Adalah satu kemuliaan bagi seorang hamba ketika dia menjadi hambanya Allah. Oleh sebab itu Rasulullah paling senang ketika dipanggil Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal ikhwah, dari 4 kelompok ini semoga kita termasuk kelompok yang keempat, dan kita berdoa terus kepada Allah agar diberikan taufik untuk beramal saleh dan menjadikan amalan soleh tersebut yang kita lakukan lillah, karena Allah, bukan mengharapkan pujian, sanjungan, harta dunia, kemewahan dunia. Jangan sampai kita melakukan amalan soleh dengan tujuan-tujuan tersebut, karena terlalu hina jika dunia ini dijadikan sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita, ya. Tidak setara dengan satu sayap dari seekor nyamuk saja, nggak setara. Ini adalah tentang kerendahan hati. Oleh sebab itu, seorang talibul ilmi itu harus punya kerendahan hati, harus punya tawadhu. Kerendahan hati terhadap apa? Kerendahan hati terhadap 2 hal. Yang pertama adalah at-tawadhu lil haqq, dan yang kedua at-tawadhu lil khalq. Seorang talibul ilmi dan seluruh kaum muslimin harus punya 2 kerendahan hati ini. Kerendahan hati kepada al-haq, kepada kebenaran, dan at-tawadhu lil khalq, dan kerendahan hati kepada makhluk. Seorang talibul ilmi harus punya 2 poin ini. At-tawadhu lil haq wa at-tawadhu lil khalq. Kerendahan hati kepada kebenaran dan kerendahan hati kepada makhluk. Ketika disampaikan firman Allah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah sami'na wa ata'na. Di saat kita mengatakan hal tersebut, kita dengar dan kita taat, berarti kita sedang merendah hati kepada kebenaran. Jangan sampai kerendahan hati kita kepada kebenaran ini gugur dengan perasaan dan akal kita. Karena banyak orang bersifat angkuh dan sombong terhadap kebenaran karena mengedepankan perasaan dan mengedepankan akal mereka. Banyak yang gagal dalam kerendahan hati karena yang dia kedepankan apa? Perasaan. Yang dia kedepankan apa? Akal dia. Sehingga dia menolak kebenaran. Ini 2 sumber utama yang paling banyak menyebabkan seorang hamba enggan untuk menerima kebenaran. Karena apa? Perasaan dan karena menuhankan akal. Contohnya karena perasaan apa? Banyak. Yang sering Anda ambil contoh adalah ketika seseorang tetap sudah tahu hukumnya, bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram itu nggak boleh, diharamkan, sudah tahu hukumnya. La an yut'an ra'su ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lah min an yamassa imra'ah la tahillu lah. Kepala kalian ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh tangan wanita yang tidak dihalalkan bagi kalian. Sudah tahu hukum itu. Haram bersentuhan dengan lawan jenis. Bersalaman dengan lawan jenis tahu haram. Tapi sering mengedepankan perasaan. Nggak enak. Masa nggak salaman sama ipar? Nggak enak. Masa tidak salaman dengan istri dari paman saya? Atau yang wanita nggak enak. Masa saya nanti tidak salaman dengan suami dari tante saya? Itu bukan mahram antum. Kita tahu bukan mahram, cuman nggak enak. Takut tersinggung. Dikedepankan perasaan, dimundurkan dalil.
Ini adalah sebab pertama yang paling banyak orang menjadi angkuh dan sombong terhadap kebenaran. Kenapa? Dia kedepankan perasaan. Banyak orang itu yang dia tidak ingin minum minuman keras, tapi nggak enak karena temannya menawarkan, takut dibilang sombong, dia minum. Subhanallah, diminum oleh dia minuman keras tersebut. Nggak enak. Banyak orang datang ke tempat-tempat yang diharamkan karena nggak enak. Diundang sama keluarga, masa nggak hadir? Di sana diharamkan ya akhi, nggak enak. Dituhankan perasaan, dikebelakangkan apa? Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang seperti ini angkuh dan sombong pada hakikatnya terhadap kebenaran, karena dia lebih mengedepankan perasaan daripada kebenaran itu sendiri. Dan tipikal orang yang kedua adalah yang mengedepankan akal daripada kebenaran. Disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, qala Allah, qala Rasul, dia katakan, kalau menurut saya nggak seperti ini. Kalau menurut siapa? Tidak seperti ini. Menurut saya siapa kita? Sehingga akal kita disetarakan sebagai sumber dalil, bersanding dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa kita? Akal kita ini gunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Jangan dijadikan sumber dalil. Nggak masuk di akal saya. Akal kita ini bukan patokan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Akal kita ini bukan timbangan sesuatu itu baik atau salah. Akal kita itu gunakan untuk memahami dalil dengan pemahaman para salaful ummah, bukan dijadikan sebagai sumber dalil. Didatangkan Al-Quran Sunnah, kalau menurut saya nggak seperti itu. Padahal beliau belum menguasai cabang-cabang dari ilmu, yang di sana beliau bisa beristinbat, bisa berdalil. Beliau tahu juga derajat hadisnya sahih atau enggak juga. Baca Quran juga belum lancar. Ya. Al-Fatihah juga belum lancar. Kemudian ketika disampaikan dalil mengatakan, kalau menurut saya enggak seperti itu. Subhanallah. Musibah ini bagi umat. Ya. Musibah. Jadi mengedepankan akal. Akal dimajukan, dalil dikebelakangkan. Ini orang-orang yang sombong dan angkuh, dan banyak yang seperti ini. Terlebih kalau dia memiliki predikat atau memiliki gelar dalam perkara dunia yang cukup prestis lah ya, Masya Allah itu. Dia merasa bahwa pangkat saya, gelar saya ini, saya berhak untuk menolak satu dalil dengan timbangan akal saya. Saya pernah sampaikan kan, suatu hari saya pernah bahas tentang riba, kemudian ada satu orang yang dia merasa bintang ada di atas pundaknya, dia katakan apa? Saya tidak setuju, riba itu tidak haram. Subhanallah. Riba tidak haram. Kata siapa? Kata dia. Subhanallah, musibah ini yang seperti ini. Riba jelas haram, dikatakan nggak haram menurut dia. Tidak lagi menukilkan menurut pendapat siapa, menurut saya enggak. Dan ini banyak yang seperti ini, angkuh, nggak mau menerima kebenaran. Karena mengedepankan perasaan dan mengedepankan akal. Ini dua sumber utama seseorang menolak kebenaran. Ini hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu tahu mana yang terbaik untuk kita. Sehingga Allah tentukan mana yang halal bagi kita, mana yang haram bagi kita. Jelas Allah berikan kejelasan. Tapi kita ini seringnya tidak mau tunduk dan patuh terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Enggak mau tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Kadang juga dengan nalar akal saja, ini aneh orang-orang seperti ini. Allah sudah sebutkan ini haram, enggak baik buat kalian, tetap dikerjakan. Orang-orang yang seperti ini Pak, kalau dikasih coklat yang satu hari menjelang expire nggak akan mau makan dia. Kenapa? Bahaya nih. Padahal masih ada satu hari sebelum expire. Nggak mau dia makan karena takut membahayakan diri dia. Sedangkan syariat Allah yang sudah jelas, ini halal, ini haram, nggak mau tahu dia. Maka yang seperti ini bukan pemberani. Dia adalah orang-orang yang pengecut terhadap perkara dunia,
dan angkuh dan sombong terhadap perkara akhirat. Sombong dan angkuh, hati-hati. Jangan sampai kita masuk kategori ini. Yang kedua adalah harus memiliki kerendahan hati kepada makhluk, at-tawadhu lil khalq. Kerendahan hati kepada makhluk. Makhluk ini yang pertama yang harus kita berendah hati kepadanya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau manusia terbaik, makhluk terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik. Jadi ketika disampaikan, disebutkan nama beliau, katakanlah, bersalawatlah atasnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit, kata Rasulullah, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit yang ketika disebutkan namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Maka kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tata cara salawat yang diperintahkan oleh Nabi. Jangan mengaku kita bersalawat kepada Nabi tapi justru dengan cara yang dibenci oleh Nabi. Berapa banyak orang sekarang mengatasnamakan salawat, dia katakan saya cinta kepada Nabi, saya bersalawat kepada Nabi, tapi dia iringi salawat tersebut dengan musik yang Rasulullah haramkan hal tersebut. Dia iringi salawat tersebut dengan bercampurnya laki-laki dan wanita. Dia iringi salawat tersebut dengan menari-nari. Ingin menggapai sesuatu yang merupakan perintah Nabi bersalawat kepadanya, tetapi dengan cara justru yang dimurkai oleh Nabi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Musibah yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita mengaku cinta kepada Nabi tapi justru tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Nabi. Jadi kalau kata Nabi ini larang, ini tidak dibolehkan, dengarkan. Rasulullah mengatakan ma nahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, apa yang aku larang atas kalian, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Yang disuruh ditinggalkan, tinggalkan. Ini berarti dia berendah hati kepada Nabi. Tapi kalau tidak mau mendengar apa kata Nabi, ya berarti dia angkuh dan sombong kepada Nabi. Kemudian selain para Nabi, siapa lagi yang kita harus berendah hati kepadanya? Para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'ah yang telah wafat dan hafizahumullah yang masih hidup. Termasuk juga para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka menukilkan ilmu hingga sampai kepada kita. Para sahabat menukilkan kepada para tabi'in menukilkan kepada para atba'ut tabi'in. Di antara mereka ada yang menuliskan hadis-hadis tersebut. Sehingga kita membaca dalam Sahih Al-Bukhari an fulan sampai ilmu kepada kita. Karena jasanya para ulama. Al-Imam Syafi'i menukilkan ilmu, Al-Imam Ahmad menukilkan ilmu, Al-Imam Malik menukilkan ilmu. Para ulama kita yang mereka mengajarkan ilmu kepada kita, kita harus berendah hati kepada mereka. Dengan apa? Mendoakan mereka yang telah wafat di antara mereka dan yang masih hidup. Jadi ketika kita membaca hadis dari Abu Hurairah, ucapkan radhiyallahu anhu. Ketika membaca perkataan Imam Syafi'i, katakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Itu doa minimal tuh yang kita persembahkan untuk mereka. Para ulama itu sebagian seperti Al-Syekh hafizahullah, salah seorang ulama di Saudi Arabia. Itu kalau haji tiap tahun ada kadang menghajikan ulama-ulama terdahulu dari para tabi'in, dari para atba'ut tabi'in, dibadalkan oleh mereka. Kenapa? Bentuk ucapan terima kasih karena mereka telah menukilkan ilmu. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut seseorang bersyukur kepada Allah ketika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Guru-guru kita apa yang waktu TK ngajarin kita baca, yang waktu SD ngajarin kita A, B, C, D, alif, ba, ta, tha. Kita lupa nama mereka siapa. Tapi jasa mereka tuh luar biasa. Doakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang telah mengajarkan kepadaku walau satu huruf. Siapa yang masih hidup di antara mereka, lapangkan kehidupannya. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu minimal yang diberikan kepada mereka. Para ulama dan orang-orang yang telah mengajarkan kita. Khususnya orang-orang yang mengajarkan kita ilmu-ilmu dasar. Dari baca yang kita susah lari-larian. Dengan sabar mereka mengajarkan kita. Ini
Kita harus berendah hati kepada mereka. Mereka adalah golongan-golongan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita berendah hati kepada mereka. Yang ketiga, berendah hati kepada makhluk yang harus kita tekankan adalah berendah hati kepada orang tua kita. Jangan sombong dan angkuh terhadap orang tua. Walaupun pendidikan antum S1, S2, S3, orang tua kita SD pun tidak lulus, jangan pernah sombong dan angkuh terhadap mereka. Diingat, disayangkan di zaman sekarang, orang itu merasa dirinya pendidikannya tinggi, merasa pendidikannya besar, dia tidak mau bahkan bermusyawarah dengan orang tuanya dalam menentukan sesuatu. Menganggap, orang tua saya tahu apa. Nggak paham dia, nggak ngerti dia. Nggak mau. Yang diajak diskusi istrinya doang. Bahkan bukan diajak diskusi, menunggu perintah istri. Betul Pak? Musibah. Banyak laki-laki zaman sekarang ini musibah. Nunggu perintah istri. Istrinya ngomong dia. Bisa membatalkan segalanya kalau istrinya tidak setuju. Takut sama istri, subhanallah. Nah, laki-laki harus punya izzah. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Antum tuh yang punya stem tuh, keputusan rumah tangga tuh. Ada anak melamar putri antum. Istri tuh hanya kasih masukan. Yang stem nerima, nolak antum, bukan istri. Laki-laki harus punya izzah, kemuliaan, ya, bukan diperintah. Ini subhanallah, orang tua nggak didengarkan oleh dia. Yang didengarkan hanyalah ucapan istri. Ya. Bahkan kalau mau berbuat baik kepada orang tua, juga izin dulu kepada istri. Istri antum kalau mau melakukan sesuatu izin kepada antum, iya, tapi antum yang punya uang, bukan izin. Mungkin memberitahu ya, tapi bukan izin. Jatuhnya bukan izin. Menginformasikan. Ini kebalikan. Yang laki-laki minta izin, yang istri memberi informasi. Kan banyak ibu-ibu itu keluar rumah bukan minta izin kepada suami, tapi memberi informasi. Banyaknya ibu-ibu kalau keluar Pak, minta izin nunggu bapak balas iya, enggak, atau dia udah jalan ngasih kabar. Hah? Pak, mama izin ya ke rumah teman. Di mana? Ini udah di depan rumah dia. Itu namanya minta izin apa ngasih info? Ngasih informasi, Bu. Beda. Ibu kalau minta izin, itu nunggu diiyakan atau tidak. Nah, ini kebalik, jangan. Ke orang tua tuh harus punya kerendahan hati. Ya, jangan menganggap wah pendidikan kita tinggi, jangan. Harus diajak diskusi orang tua itu. Kita mau usaha nih, memulai usaha, ajak diskusi orang tua kita. Menurut ibu gimana pendapatnya? Menurut ayah bagaimana pendapatnya? Nanti ayah kita kasih pandangan dari sudut dia. Ibu kita ngasih pandangan, perasaan ibu. Itu luar biasa, berkah. Melangkah pun kita berkah. Minta. Sebagian dari asatidzah itu dia kalau mau mengajar di satu masjid, tanya dulu ke ibunya. Bu, ngajar jangan di sana. Kata ibunya, iya ngajar aja. Baru dia ngajar di tempat tersebut. Kadang mungkin dia nggak mau ngajar di tempat itu, tapi ibunya nyuruh, dia akan tetap bertahan. Kenapa? Mengharapkan keberkahan dari ibu. Pendapat ayah itu penting untuk kita dengarkan. Teman diskusi terbaik untuk perkara dunia, ya, pekerjaan dan apa adalah ayah. Luar biasa. Dia itu mengharapkan yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah dianggap enteng. Berendah hatilah kepada mereka. Dengarkan apa pendapat mereka. Dengarkan sudut pandang mereka. Jangan anggap remeh mereka. Nggak boleh. Kita nih makhluk yang keluar nih, supaya kita berendah hati, Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan kita keluar itu dari tempat yang paling menjijikkan dari tempat ayah dan ibu kita. Dari anggota tubuh yang paling bisa dikatakan apa ya? Tempat keluar kotoran dari ayah dan ibu kita. Kita ketika menjadi setetes air mani keluar dari tempat keluar kotoran ayah kita. Masuk ke rahim ibu kita, kemudian dikeluarkan lagi dari tempat keluar kotoran ibu kita sebagai bayi. Biar kita ini sadar, nggak boleh sombong sama orang tua kita. Makanya kata Al-Ahnaf rahimahullah mengatakan, ajaban libni Adam.
Yatakabbar wa qad kharaja min majral baul marratain. Aneh manusia ini kalau sombong dan angkuh. Padahal dia 2 kali keluar dari tempat keluar kotoran. Pertama keluar dari tempat keluar kotoran ayahnya sebagai setetes air mani, dan yang kedua keluar dari tempat keluar kotoran ibunya sebagai bayi. Nah, kita tuh ketika faham poin tersebut belajar, apa yang mau kita sombongin? Tempat keluar kotoran, dari tempat keluar kotoran ayah ibu kita keluarnya. Allah nggak menakdirkan kita keluar dari apa? Dari mulut, dari hal-hal yang lain, enggak. Dari tempat keluar kotoran. Agar kita nih faham, nggak boleh sombong dan angkuh kepada orang tua. Yang keempat, kita harus berendah hati kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di bawah kita dalam perkara urusan dunia. Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, di bawah kita dalam perkara dunia, kita harus berendah hati kepada mereka. Dan kata para ulama, banyak orang yang berendah hati kepada Rasulullah, berendah hati kepada para ulama, berendah hati kepada orang tua. Tapi kalau betul ingin melihat apakah kita sudah punya kerendahan hati atau belum, lihat bagaimana sikap kita terhadap mereka-mereka yang memiliki kedudukan, harta, pangkat, jabatan duniawi di bawah kita. Berendah hati kita belum dengan mereka. Kalau kita sudah berendah hati dengan mereka, insya Allah kita termasuk orang yang berendah hati kepada orang tua, kepada para ulama, dan kepada Rasulullah SAW. Lihat. Antum di tempat bekerja, misalkan antum memiliki jabatan tertentu sebagai manajer, masuk ke kantor, di sana ada yang bekerjanya sebagai office boy misalkan. Gimana sikap antum kepada dia? Nunggu dia yang mengucapkan salam atau antum yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Kalau antum masuk, nunggu dia yang mengucapkan salam, hati-hati, benih kesombongan ada dalam diri kita tuh. Bapak ibu yang punya supir di rumah, ketika supirnya membukakan pintu, bapak ibu menunggu diucapkan salam atau bapak ibu yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Jika hanya menanti ucapan salam dari mereka, hati-hati, ada benih kesombongan dalam diri kita. Jangan. Ya. Apa bedanya kita dengan mereka? Yang membedakan ketakwaan. Kalau harta, pangkat, jabatan, harus jangan ada jarak. Kadang di Indonesia ini subhanallah, ya. Di Indonesia ini ada beberapa perusahaan di bidang tertentu, pimpinan perusahaan tuh nggak mau makan bareng dengan, jangankan dengan office boy-nya, dengan pangkat yang ada di bawahnya aja nggak mau. Saya pernah masuk ke salah satu perusahaan di Indonesia dulu sekitar 2014. Itu anak buah yang pangkatnya tidak tinggi itu nggak boleh dulu makan. Kenapa? Karena pimpinannya mau makan terlebih dahulu di restoran. Mereka nggak mau ada bawahan-bawahannya. Subhanallah, musibah. Nggak boleh ada yang seperti ini. Tapi saya pernah masuk satu perusahaan di Yaman itu, ada orang yang gajinya sampai uang nominal Indonesia ya, per bulannya di angka 500-an juta. Itu makan bareng Pak sama OB, office boy. Dia makan di bawah, beres makan si OB-nya duduk di kursi, yang lain di bawah. OB ini office boy. Ya. Di Yaman saya pernah masuk ke satu ruangan rektor tuh. Rektor sama OB-nya tuh ngopi bareng, Pak. Ini yang jarang saya lihat. Ya. Jarang saya lihat di Indonesia tuh ada tuh jarang. Memang nggak menampakkan keseluruhan, ada juga yang memang memiliki kerendahan hati kepada bawahan. Tapi mayoritas ini tidak terlihat. Dan ini yang harus kita rubah, bahwa nggak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Bapak masuk ke dalam komplek rumah, ucapan salam, satpam, ada satpam misalkan di pos, ucapan salam, assalamualaikum. Apa salahnya? Kenapa berat gitu untuk mengucapkan salam? Jangan hanya kita bisa berendah hati kepada mereka yang punya kedudukan di muka bumi, tapi kepada mereka yang berada di bawah kita, subhanallah, angkuh dan sombong. Jangan. Ucapkan salam, gimana kabar keluarga, sehat semua. Masuk kantor seperti itu, gimana keadaan, sehat ya? Keluarga sehat semua, ucapkan salam. Jangan menanti untuk dipuja dan disanjung. Ada kan Abdullah bin Mubarak mengatakan kan, ra'sut tawadhu, puncak dari kerendahan hati, kata beliau, an tad'a nafsaka ala man huwa dunaka fi ni'matid dunya hatta tu'allimahu annahu laysa laka bidunyaka alaihi fadl. Wa an tarfa'a nafsaka ala man huwa fawqaka fi ni'matid dunya hatta tu'allimahu annahu laysa lahu bidunyaka alaihi fadl.
Kata Abdullah bin Mubarak, puncak dari kerendahan hati adalah engkau mensejajarkan dirimu dengan orang-orang yang berada di bawahmu dalam perkara dunia. Ini kita nih. Ini orang yang berada di bawah kita dalam perkara dunia. Kata beliau, puncak dari kerendahan hati ini kita sejajarkan diri kita dengan mereka. Sehingga mereka tidak merasa kita ini lebih tinggi dari mereka. Dan mereka faham bahwa kelebihan harta kita, kelebihan dunia kita, kelebihan pangkat kita bukan berarti kita lebih utama daripada mereka. Sampai mereka merasakan itu. Dan ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang berada di atas kita dalam perkara dunia, sejajarkan diri kita dengan mereka. Sehingga mereka faham nih, orang-orang kaya nih faham bahwa kelebihan harta dia, orang yang pangkatnya tinggi nih faham bahwa kelebihan pangkat dia, dunia dia, bukan berarti dia memiliki keistimewaan atas diri kita. Kita nih kebalik. Kalau ketemu yang di bawah begini, malah naik kita. Ketemu yang di atas, malah begini, Pak. Cium tangannya udah sudah mau sampai sujud, sampai ruku. Subhanallah. Jangan. Akhlak seorang muslim itu tidak seperti itu. Ketemu yang di atas, sejajarkan diri. Jangan merendahkan diri. Menghormati, tapi bukan merendahkan diri. Ketika ketemu yang di bawah, jangan sombong, sejajarkan diri. Ya. Itulah puncak, kata Ibnu Mubarak, puncak dari kerendahan hati. Berusaha mensejajarkan diri dengan orang-orang yang ada di hadapan kita. Jangan merendahkan diri di hadapan mereka. Inilah yang disebut kerendahan hati. Kepada al-haq, kepada kebenaran, dan kepada al-khalq, kepada siapa? Makhluk. Dan ini pada hakikatnya para ulama menukilkan ini bukan dari akal mereka semata, tapi dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam dirinya terdapat satu biji dzarrah dari kesombongan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di antara kita ada yang suka dengan pakaian yang baik, alas kaki yang baik?" Kata Rasulullah SAW, itu bukan termasuk dari kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kerendahan hati itu enggak harus compang-camping, tidak. Allah jamil yuhibbul jamal. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu kesombongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah di saat seseorang menolak kebenaran dan di saat seseorang merendahkan orang lain. Maka kebalikannya kerendahan hati adalah di saat seseorang menerima kebenaran dan di saat seseorang menghormati, tidak merendahkan orang lain. Dia berendah hati kepada orang lain. Itu adalah apa? Kerendahan hati kepada hak, kepada makhluk. Karena kesombongan itu disebut sombong di saat seseorang menolak kebenaran dan di saat seseorang merendahkan orang lain. Maka di sini kata Syekh rahimahullah dari kitab beliau, tahalla bi adabin nafs min al-afafi wal hilmi was sabri wat tawadhu'i lil haqqi was sukuni ta'ir min al-waqar war razanah wa khafdil jinah mutahammilan dhulli at-ta'allum li 'izzati al-'ilm dhalilan lil haqq. Kata beliau, seorang penuntut ilmu itu harus memiliki adab dalam dirinya. Dari afaf, menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, dari kesantunan, kesabaran, kerendahan hati kepada kebenaran, dan dia harus memiliki ketenangan, kewibawaan, kesopanan dan kerendahan hati, dan juga dia harus bersedia untuk menahan hinanya atau kerendahan dalam menuntut ilmu untuk menggapai kemuliaan ilmu. Kadang kita belajar tuh ngejar-ngejar guru, Pak. Kita lihat dulu waktu di sekolah kan, diperintah sama guru. Apa? Ini adalah bagian daripada sisi awal dari yang namanya menuntut ilmu. Siap untuk mengalami hal tersebut. Siap untuk diperintah, siap untuk disuruh kan sama guru. Lakukan ini, kerjakan ini. Itu kan kalau orangnya sombong, Pak, itu bahaya tuh. Apa perintah-perintah saya kan? Hilang keberkahan ilmu. Tapi itulah, untuk apa? Dia mau merendahkan diri seperti itu terhadap ilmu untuk menggapai kemuliaan ilmu tersebut. Karena ilmu ini tidak akan didapat dengan kesombongan. Orang yang enggan untuk merendahkan diri belajar, dia akan selamanya berada dalam pahitnya kebodohan.
kalau dia tidak mau menahan diri dalam kerendahan menuntut ilmu. Harus mau. Kadang kita datang kajian, udah datang, udah siap nih, diliburkan. Kalau kita mengedepankan adat, Pak, adat temperamental kita, nggak mau lagi kita belajar, tidak mau lagi kita menuntut ilmu. Tapi ya itulah, itulah. Kan kajian kalau kitanya nggak datang, tetap ada kajian, Pak. Cuman kalau yang ngisinya tiba-tiba nggak datang, ya mau gimana lagi? Mau semua udah penuh pun siapa yang mau ngisi kan? Nggak jadi. Itu luar biasa tuh pengorbanan yang harus kita berikan. Tapi jangan khawatir, dengan pengorbanan tersebut kita akan menggapai yang namanya kemuliaan ilmu. Setiap kata, setiap kalimat yang kita fahami, yang kita bisa amalkan, itu adalah satu kemuliaan. Dan itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, yang namanya seorang itu harus berendah hati kepada ilmu, termasuk kepada kebenaran. Kemudian kata beliau rahimahullah mengatakan, wa alaihi fahdhar nawaqid hadhihi al-adab. Fa innaha ma'al ithmi tuqimu ala nafsika syahidan ala anna fil aqli illah. Oleh sebab itu kata beliau, berhati-hatilah dari hal-hal yang dapat menggugurkan adab-adab tersebut, yang bertolak belakang dengan adab-adab tersebut. Karena jika seseorang tidak memiliki adab-adab tadi, maka selain dosa dia dapatkan, juga menandakan bahwa dalam akalnya ini ada satu penyakit, ada penyimpangan. Jadi orang tuh kalau dia tidak memiliki afaf, dia tidak menahan diri dari sesuatu yang memudaratkan dia dari kemaksiatan, ya, tidak mau menahan diri dari kehinaan kemaksiatan, atau dia tidak memiliki kesantunan, tidak memiliki kesabaran, maka ini menandakan bahwa dalam akalnya ini ada sesuatu, ya, agak aneh yang seperti itu. Orang-orang yang tidak mau berendah hati itu berarti ada sesuatu dalam akalnya dia, ada penyakit dalam akalnya dia. Wa ala hirmanin minal ilmi wal amal bih. Selain itu juga dia akan terhalang dari ilmu dan amalan. Jadi kalau orang nggak mau bersabar dalam menuntut ilmu, dia akan kehilangan ilmu tersebut. Karena ilmu itu nggak bisa tiba-tiba ditransfer. Sekaya apapun orang nggak bisa tiba-tiba dapat ilmu. Saya punya uang nih 1 miliar, saya mau beli ilmu langsung, nggak bisa. Dia tetap harus belajar. Ya, harus diajarkan tuh. Harus diajar sama seseorang. Diberitahu. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Apalagi orang punya jabatan, punya pangkat yang tinggi, terus dikasih tahu sama orang. Ego itu pasti ada. Ditahan ego tersebut apa? Ingin mendapat kemuliaan ilmu. Tapi kalau dia enggan menahan ego itu dan merasa diri tinggi, sok tahu, nggak mau tahu, ini bahaya nih. Ini yang disebut kata para ulama jahlun murakkab. Kan ada jahlun basit, jahlun murakkab. Jahlun basit dia nggak tahu. Kebodohan yang sederhana itu dia tidak tahu, belajar untuk tahu. Jahlun murakkab itu apa? Dia tidak tahu tapi tidak mau tahu, akan tetapi dia sok tahu. Nggak mau tahu. Sombong dengan ilmu. Maka selamanya dia nggak akan tahu. Dan dia akan terhalang dari amalan. Dan dia selamanya akan dikenal dengan orang yang sok tahu. Bahaya yang seperti ini. Fa iyyaka wal khuyala. Fa innahu nifaqun wa kibriya. Hati-hati dari keangkuhan, karena itu merupakan ciri daripada kemunafikan dan kesombongan. Wa qad balagha min shiddati tawaqqi minhu 'inda salaf mablagha. Ya, para salafus saleh terdahulu itu luar biasa. Mereka sangat menghindari yang namanya kesombongan, sangat yang menghindari yang namanya keangkuhan. Bahkan mereka memperhatikan cara jalan dan saling mengkritisi dari cara jalan orang lain. Khawatir masuk dalam kesombongan. Makanya pernah Malik ibn Dinar itu berjumpa dengan Al-Muhallab. Muhallab ini salah seorang panglima dari Bani Umayyah. Jalan Al-Muhallab, kata Malik ibn Dinar, innaha misyah yakrahuha Allah illa baina saffain. Cara berjalan ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah, kecuali jika engkau berada di tengah-tengah barisan perang. Baru boleh jalan kayak begini nih. Kata Al-Muhallab, ama araftani, kau nggak kenal siapa aku? Panglima nih. Kan panglima kalau jalan begini kan? Ya, orang kalau udah ada pangkatnya besar di atas tuh kan jalannya beda, Pak. Begini jalannya. Ya. Ama araftani, kau nggak kenal nih siapa aku? Kata Al-Muhallab. Kata Malik ibn Dinar, bala, aku kenal siapa engkau. Awwaluka nutfatun qadhirah
wa akhiruka jifatun awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadirah wa anta fiha tahmilu baina dzalika al-'adharah. Kata beliau, aku tahu, kenal siapa engkau. Engkau itu berasal dari air mani yang hina dan nanti setelah mati menjadi bangkai yang busuk, dan selama hidup kemana-mana engkau bawa kotoran dalam perutmu. Itu engkau. Benar gak? Betul, kita bermula dari air mani yang hina, setelah mati akan menjadi bangkai yang busuk, selama hidup kita kemana-mana bawa kotoran. Makanya di masjid ada toilet, di mall ada toilet, di rumah ada toilet. Ada. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan kotoran kita di sepanjang waktu. Kemana-mana kita bawa. Itulah engkau, kata Malik bin Dinar. Maka kata Al-Muhallab mengatakan, Al-ana arraftani haqqal ma'rifah. Sekarang, barulah engkau mengenalkan diriku siapa aku sebenarnya. Baru sadar, kata Al-Muhallab. Betul. Itu tuh. Cara jalan aja mereka perhatikan. Ya? Cara jalan. Jangan sampai kita membusungkan dada, tangan diangkat, hati-hati. Itu menandakan kesombongan. Nah, contoh juga para salafus saleh yang berusaha menghindarkan diri dari kesombongan. Lihat, di sini beliau menukilkan kata Syekh, wa min daqiqihi mimma asnadahu adh-Dhahabi fi tarjamati Amr ibn al-Aswad al-Ansi al-mutawaffa fi khilafat Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah, annahu kana idza kharaja min al-masjid qabada bi yaminihi ala shimalihi. Jadi kata beliau di antara contoh nih tentang usaha dari para salafus saleh untuk menjaga ketawaduan agar tidak sombong adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang Amr ibn al-Aswad al-Ansi rahimahullah, yang mana beliau wafat di zaman kekhilafahan Malik ibn Marwan, Abdul Malik ibn Marwan. Annahu kana idza kharaja minal masjid qabada bi yaminihi ala shimali. Beliau itu kalau keluar dari masjid memegang tangan kirinya dengan tangan kanan. Dipegang tangan kirinya dengan tangan kanan. Fasuila an dzalik. Ditanya, kenapa melakukan hal tersebut? Qala makhafata an tunafiqa yadai. Qala Syekh Allahu akbar. Kata beliau, aku khawatir tanganku ini menjadi munafik. Menjadi munafik. Munafiknya seperti apa? Qultu qala Syekh min al-qail adz-Dzahabi yumsikuha khaufan min an yakhtara bi yadihi mishyatihi fa inna dzalika min al-khulaya. Khawatir apa, Pak? Khawatir begini jalannya, Pak. Khawatir jalannya menandakan kesombongan, khawatir. Jadi beliau pegang tangannya biar enggak seperti itu. Saking beliau khawatir cara berjalannya itu dipandang oleh orang sebagai cara jalan yang penuh dengan kesombongan, ya, penuh dengan keangkuhan. Makanya hati-hati kita kalau jalan, ya, ucapan salam, ya. Jangan sampai membusungkan dada, tangan jalan, ya. Apalagi pulang kajian, kitabnya digini-giniin biar orang tahu pulang dari kajian. Subhanallah. Kadang pasang di status tulisan Arab, ini bukunya kitabnya Arab nih. Kemudian dipasang di status tulisan Arabnya. Biar orang tahu dia belajar bahasa Arab. Mending kalau tujuannya syiar. Ternyata dia memasang pun dia nggak tahu apa isinya. Ya. Subhanallah. Ini ya qadarullah masyafa'al, ini musibah yang udah banyak sekali. Jadi jangan sampai kita sombong. Dan kesombongan yang paling hina, paling menjijikkan itu bukan sombong dengan harta dan pangkat, bukan. Kata para ulama, kesombongan yang paling menjijikkan adalah di saat seseorang itu sombong dengan ilmu dan ketakwaan. Jadi kalau ada orang semakin berilmu semakin sombong, ini paling menjijikkan nih. Dibandingkan sombong orang dengan harta. Wajar orang sombong dengan harta dia nih yang punya. Ini ilmu, dia tahu hukum kan. Dia sombong, musibah. Sombong dengan ketakwaan, musibah. Jadi bapak pulang dari masjid subuh sombong kepada orang lain, itu musibah. Jangan, ya. Jangan sombong dengan amalan soleh dan ilmu, karena itu kesombongan yang paling hina, kesombongan yang paling menjijikkan. Kesombongan dengan ketakwaan dan ilmu. Orang semakin berilmu, semakin banyak kajian belajar, dia harus semakin berendah hati. Harus semakin memiliki rahmat untuk orang-orang di sekitarnya. Jangan menjadi sombong dan angkuh. Sampai orang mau nanya aja nggak bisa. Nggak mau, takut, ya. Takut, subhanallah, jangan sampai kita nih punya kesombongan, seakan-akan ada batasan antara kita dengan orang lain. Nggak boleh, ya. Kita membatasi diri itu tidak boleh. Dan salah satu hal yang paling luar biasa dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, kalau bapak-bapak lihat, Pak,
Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah menyampaikan ilmu agar para sahabat itu mengamalkan ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Betul tidak? Betul. Jadi Rasulullah itu mengajarkan ilmu untuk bersama-sama yuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di zaman sekarang itu seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani banyak yang seperti. Jadi seakan-akan agama itu untuk pendeta mereka saja. Bukan untuk umatnya. Umatnya cukup nanti bayar kalau melakukan kesalahan ditanggung dosanya oleh pemimpin agama mereka. Jadi kalau Bapak lihat ada kayak gap tuh kalau dalam agama mereka antara si pendetanya dengan si umatnya. Seakan-akan yang ini berat nih syariat biar saya aja ngejalanin. Kalian asik-asik aja hidup. Kalian nyaman-nyaman saja hidup, nanti setiap pekan datang kita ya nanti ada sebagian dari mereka ya ada penebusan dosa dan lain sebagainya. Jadi kayak ke gap tuh, beda banget gitu pola hidupnya antara si pendeta nih dengan si masyarakat. Dan ini mulai banyak nih adaptasi oleh orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Seakan-akan ada jarak, ada batasan antara si pemimpin agama ini apapun nama yang disematkan kepadanya dengan si umat. Seakan-akan ini udah nggak bisa. Antum mau belajar, mau sesoleh apapun antum nggak akan bisa sampai derajatnya. Kayak ada gap tuh. Makomnya udah beda. Makomnya sudah beda. Udah nggak mungkin tuh. Sampai kajian aja kadang dipager, ini khusus, ini beda lagi ya. Udah makomnya sudah beda. Ini yang seperti ini nggak boleh, nggak baik yang seperti ini. Umat diajarkan, hayu untuk bareng-bareng kita sama-sama menuju surganya Allah. Belum tentu yang memberikan tausiah itu lebih baik daripada yang mendengarkan tausiah. Belum tentu yang berkhutbah itu lebih baik daripada yang mendengarkan khutbah. Itu yang seharusnya dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Diajak bersama-sama, jangan seakan-akan ini agama ini saya aja, kalian nggak usah. Kalian fokus saja dengan dunia kalian. Sekali-kali aja nanti kajian sebulan sekali. Tapi kalian fokus saja. Enggak, harus antum apa yang antum lakukan? Riba, tinggalkan ribanya. Apa yang antum lakukan? Ini yang haram, tinggalkan. Ayo bareng-bareng. Semua berusaha untuk kafah dalam agama. Itu harusnya seperti itu. Ngajak bareng-bareng, bukan udah kita aja nanti yang soleh, kamu jangan. Kamu sebulan sekali kajian cukup. Ayo bareng. Kita perbaiki diri kita bersama-sama. Itu yang seharusnya. Sekarang kan banyak yang menjadikan agama sebagai formalitas. Si ustadznya tahu nih, si kiainya tahu, dia datang itu hanya sebulan sekali, si wanitanya pakai kerudung hanya saat kajian saja, si laki-lakinya sholat hanya akan saat kajian saja, tapi nggak diperingatkan, Anda sholat, Anda pakai jilbab, enggak, kenapa? Khawatir lari, konsumen pergi nih. Ini musibah yang seperti ini, jangan. Jadi antum ada di komunitas apapun, ada di lingkungan apapun, kita harus punya semangat dakwah, yuk bareng-bareng masuk surga. Bareng-bareng kita menuju surganya Allah. Bukan berarti yang mengajak itu dijamin. Pastilah. Bareng-bareng saling mengingatkan. Bisa saja yang menyampaikan ada kesalahan, ada kekhilafan, saling mengingatkan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, insya Allah Allah akan meridhoi langkah kita. Jangan sampai sudah seakan-akan surga saya. Kalian nanti ikut saya. Subhanallah, ini musibah yang seperti ini. Hati-hati dengan yang seperti ini. Kemudian juga di sini Syekh mengatakan, wa hadzal 'arid 'arada al-'Ansi rahimahullah wa hadhar da al-jababirah al-kibr fa innal kibra wal hirsa wal hasad awwalu dhanbin usiyallahu bihi fatatawuluka 'ala mu'allimika kibriya wastinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya wa taqsiruka 'ala al-'amali bil 'ilmi hamatu kibr wa unwanu hirman. Kata beliau, dan ini apa yang nampak dari kisah Al-Ansi rahimahullah, sesuatu yang luar biasa ya memang ya. Maka kata beliau, hati-hatilah kalian dari penyakit kesombongan dan keangkuhan. Karena yang namanya kesombongan, ketamakan, hasad adalah dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang pertama. Apa itu? Kibar, kesombongan, tamak dan hasad. Lihatlah bagaimana iblis tidak mau sujud kepada siapa? Kepada Adam. Karena apa? Hasad, sombong. Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari apa? Api. Sedangkan Adam ini diciptakan dari apa? Tanah.
Kenapa kau harus sujud? Sombong. Lihat Qabil membunuh Habil. Karena apa? Hasad. Kenapa dia diterima? Saya tidak diterima persembahan saya kepada Allah. Maka hati-hati dengan sifat-sifat tersebut. Jadi jangan sampai juga kita berpaling dari orang yang kita anggap nih di bawah kita dalam perkara dunia, padahal dia memberikan manfaat ilmu kepada kita. Kita berpaling dari dia, nggak mau mendengarkan. Ini juga kesombongan. Kadang kan lihat nih, si orang nih mau masuk ke kajian, ternyata yang ngisi halakohnya, yang ngajar ngajinya, bawahan dia di kantor, nggak jadi keluar lagi tuh. Kenapa? Gengsi. Ternyata OB ana di kantor tuh, yang ngajar halakoh di masjid di kantor. Masa ana belajar sama dia? Jenggot ana lebih tebal dari dia. Malu. Nah ini kesombongan, Pak. Kesombongan. Hati-hati dengan hal tersebut. Dan juga minimnya kita beramal dengan ilmu yang kita miliki, itu adalah bagian juga daripada kesombongan. Dan itu adalah alamat tanda seseorang itu terhalang dari kebaikan. Ya. Makanya disebutkan di sini bait syair, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu dia lari menjauh dari seorang yang sombong dan angkuh. Sebagaimana air banjir itu dia lari dari tempat yang tinggi. Nggak ada air banjir itu menuju tempat yang tinggi, menuju tempat yang rendah. Air itu menuju tempat yang rendah, itu hukumnya tuh. Sifat air itu menuju tempat yang rendah. Dia lari dari tempat yang tinggi, menjauh dia dari tempat yang tinggi. Begitupun ilmu. Ilmu itu dia akan lari dari orang-orang yang sombong dan angkuh. Makanya ini bait syair, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan menjauh, akan lari dari orang-orang yang sombong dan angkuh, sebagaimana air banjir itu juga dia akan menjauh dari tempat-tempat yang tinggi, dari tempat yang tinggi. Dan terakhir di sini, falzam rahimakallah al-lusuqa ila al-ardi wal izra' ala nafsika wa hadmaha wa muraghamataha 'anil istishrafi likibriya aw ghartasah aw hubbi adh-dhuhur aw ujub. Ini juga beliau mengingatkan kita untuk meletakkan diri kita itu di tanah, dalam artian itu berendah hati lah. Berendah hati, kemudian juga jangan sampai kita memiliki kesombongan dan keangkuhan, kemudian merendahkan orang lain. Jangan juga senang nampak di hadapan orang. Hubbudz dzuhur bahaya. Pengen tampil di hadapan orang lain ini bahaya, musibah. Ya, keinginan untuk tampil, keinginan untuk berada di depan, keinginan untuk terlihat, itu luar biasa. Ya, hati-hati. Atau juga bangga terhadap amalan yang dilakukan, bangga terhadap diri, ujub, bangga diri, merasa diri itu lebih hebat daripada orang lain. Jangan. Beda sama pede ya. Pede itu percaya atas kemampuan yang Allah karuniakan kepada dia, dan dia tahu bahwa itu berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disertai dengan merendahkan orang lain. Tapi orang yang ujub itu sama dengan orang yang percaya diri berlebih. Apa bedanya? Dia tidak menyandarkan kelebihannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya dia merendahkan orang lain. Itu orang yang ujub. Perasaan dalam diri dia terhebat, orang lain kalah. Dan dia tidak menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bersyukur, dia dapat kelebihan, dia nih, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapat seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu dzalika min afatil ilmi al-qatilah. Ini adalah dari perkara-perkara yang dapat menghancurkan ilmu, dapat membunuh ilmu itu sendiri. Ya, ujub, bangga diri. Ini dapat membunuh ilmu. Begitupun hubbudz dzuhur, pengen nampak, pengen tampil. Ini adalah membunuh ilmu. Al-mudhilah lihibatihi, yang dapat menghilangkan kewibawaan ilmu itu sendiri. Berapa banyak sekarang seseorang demi untuk zuhur, demi untuk tampil, dia rela merendahkan ilmu itu sendiri. Ya. Jadi ilmu yang harusnya memiliki keutamaan dan keagungan itu direlakan untuk seakan-akan tidak memiliki nilai. Karena apa? Karena ingin tampil. Karena ingin tampil, ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Padahal Masya Allah, maksudnya ilmu yang disampaikan luar biasa, apa yang nasihat yang diberikan luar biasa.
tapi tidak bisa menjaga haibah atau kewibawaan daripada ilmu itu sendiri. Al-mutfi ahli nurihi, yang dapat memadamkan api ilmu itu, ya, cahaya ilmu tersebut. Wa kullama izdadta ilman aw rif'ah fi wilayah falzam dzalika tahris sa'adata 'uzma wa maqaman yaghbituka 'alaihi an-nas. Maka semakin bertambah ilmu kita atau kedudukan kita, maka milikilah hal tersebut. Apa itu? Kerendahan hati. Karena itu akan melahirkan kebahagiaan yang agung dan akan menjadikan satu kondisi, sesuatu yang menimbulkan keinginan dari orang-orang di sekitar kita untuk mendapatkan hal yang tersebut, ya. Ingin orang itu sama dengan apa yang kita dapatkan. Wa an Abdullah ibn al-Imam al-Hujjah ar-rawiyah fil kutub as-sittah Bakr ibn Abdullah al-Muzani. Berkata Abdullah, putra dari Imam al-Hujjah, perawi kutubus sittah, yaitu Bakr ibn Abdullah al-Muzani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati mereka berdua. Qala, Abdullah ini berkata tentang ayahnya, sami'tu insanan yuhadditsu an abi. Aku mendengar seseorang menyampaikan sesuatu dari ayahku, annahu kana waqifan bi Arafah, bahwasanya suatu hari ayahku sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Al-Muzani ini, ya, yang disebut Imamul Hujjah, yang meriwayatkan kutubus sittah, salah seorang perawi dari kutubus sittah. Suatu hari, kata anaknya, aku mendengar seseorang meriwayatkan tentang ayahku, suatu hari dia sedang wukuf di Arafah. Haji, rukunnya adalah wukuf di Arafah. Faraqqaq faqal, kemudian dia melinangkan air mata. Kemudian berkata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum. Andai saja aku tidak berada bersama mereka, maka aku akan katakan mereka semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kharajahu adh-Dhahabi thumma qala qultu kadzalika yanbaghi lil 'abdi an yazri 'ala nafsihi wa yahdhimaha. Intaha. Ini yang harusnya ada dalam diri seseorang, tidak menganggap dirinya istimewa, tidak menganggap dirinya lebih. Kata Al-Imam Al-Muzani seperti itu. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Al-Muzani? Tapi beliau ketika di Arafah mengatakan, andai enggak ada aku nih di tempat ini nih, aku bisa pastikan, seakan-akan beliau ingin memastikan bahwa semua yang di Arafah ini pasti diampuni oleh Allah. Tapi adanya aku ini bisa jadi penghalang ampunan tersebut. Atau beliau melihat bahwa dirinya ini mungkin saja tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Imam Al-Muzani. Jadi beliau itu berendah hati, merasa bahwa tidak ada kelebihan beliau dari jamaah haji yang lain. Bahkan beliau menganggap bisa saja ampunan Allah itu tidak diberikan kepada yang lain karena kehadiran beliau. Atau bisa saja yang lain diampuni tapi beliau tidak diampuni. Selia beliau mengatakan dengan adanya beliau di padang Arafah saat itu, maka ini akan menjadi satu hal yang mana beliau tidak bisa memastikan bahwa ahlu Arafah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Ini Pak yang hilang di zaman sekarang. Ya. Ini yang hilang di zaman sekarang. Seakan-akan seseorang itu udah pasti udah. Subhanallah. Bahkan seakan-akan menjadi penyelamat bagi banyak orang. Musibah. Ya. Jadi kadang ada air aja dicolok pakai jari saja bisa jadi keberkahan. Seakan-akan kalau minum air itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah dengar saudara, tetangga saya, bukan tetangga ya, kawan lah, salah satu majelis pengajian. Jadi saya waktu itu ada kajian malam. Setiap hari Kamis waktu itu pada Isya malam di rumah salah seorang tetangga. Ada yang datang terlambat. Beliau katakan, saya tadi dari rumah ipar saya. Kebetulan iparnya cukup memiliki kedudukan. Kata dia ada salah seorang yang dianggap agung lah, mulia di Indonesia ini, datang. Kemudian banyak para pejabat itu ikut datang. Itu dia beres minum nggak habis, beres makan kroket nggak habis, berebut orang ngambil kroket sama minumannya. Padahal jabatannya tinggi, maksudnya kedudukannya tuh ilmu dunia tuh kayaknya besar gitu. Tapi berebut. Padahal si orang yang dianggap saleh ini, ya, terus anak kan tanya, emang ngapain di sana? Lagi main apa? Orkes apa? Iya, lagi pada main musik. Subhanallah. Ya. Akhirnya dia tinggalkan, dia milih datang ke
pengajian, yang betul-betul pengajian. Ini lagi joget-joget mereka, lagi nyanyi-nyanyian. Ini musibah. Maka yang seperti ini harusnya lebih banyak membaca kisah-kisah seperti Imam Al-Muzani dan para ulama terdahulu, bagaimana ketawaduan mereka dan mereka tidak menganggap diri mereka lebih daripada yang lain. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ayuhal ikhwah, insyaallah pekan depan ana izin dulu, harus safar, nanti mungkin nanti pihak DKM mengumumkan apa diliburkan atau ada kajian yang lain. Insyaallah bertemu lagi dengan ana 2 pekan yang akan datang, tanggal 9 berarti ya. Insyaallah isi kajian lagi, nanti yang tanggal 2-nya nanti akan diumumkan oleh pihak DKM. Dan nanti di sini juga pagi ini ada daurah bahasa Arab ya, Masya Allah. Nah, ini bagus untuk siapa yang mau upgrade kemampuan mempelajari bahasa Arab. Masya Allah bukunya juga penulisnya langsung nanti yang mengajar tuh dari jam 9, seorang ustadz, beliau yang nulis sendiri kitabnya. Masya Allah bagus ya, kalau ada yang mau ikut, kalau nggak salah sampai asar atau sampai maghrib, sampai asar ya, sampai asar. Siapa di antara antum yang ada ke lapangan belajar bahasa Arab, bagus ya, bagus sekali. Itu penting tuh, belajar nahwu, shorof, ilmu alat tuh luar biasa. Minimal 1 hal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini kita kalau udah belajar ilmu alat, kita paham nih kita nggak tahu apa-apa. Itu udah kesadaran diri bahwa kita nggak tahu apa-apa, itu udah nikmat yang luar biasa. Dibandingkan kita merasa tahu segalanya. Jadi dengan belajar ilmu alat, terus nanti misalkan bapak ibu belajar ilmu mustalah hadis, usul fikih, itu ketika belajar benar kita belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Tapi memang kalau pembahasan itu tazkiyatun nufus, kesabaran, udah tahu, udah paham, sering begitu tuh dalam diri ya, bisikan diri. Kesabaran lagi, ikhlas lagi, kerendahan hati lagi. Tapi kalau udah belajar ilmu alat, terus masuk lagi bahkan ke pembahasan yang lebih dalam dari ilmu hadis, ilmu fikih, itu baru benar. Kita ini belum tahu apa-apa. Nah, dengan kita hadir pelajaran-pelajaran bahasa Arab, nahwu, shorof, ataupun pelajaran seperti ilmu usul ya, usul fikih ataupun perkara dalam perkara bidang-bidang hadis, itu minimal ketika kita paham, kita nggak tahu, itu udah luar biasa, itu aset berharga. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya pernah waktu itu di Masjid Ibrahim Khalil itu ada kajian malam itu nahwu. Kata orang-orang, kita bingung nih kajian nih, maksudnya susah gitu kalau sepekan sekali kajian bahasa Arab, mendingan kajian yang lain aja gitu. Minimal kita nih sadar, mawas diri, kita nih belum tahu apa-apa. Itu aja yang ingin ditanamkan ke dalam diri para tulab, biar tidak ada kesombongan dan keangkuhan di dalam. Kadang-kadang orang udah 5 tahun, 7 tahun ikut kajian, udah jalannya beda, seakan-akan udah jadi mufti ya. Ada ustadz menyampaikan sesuatu, ana nggak setuju sama pendapat ustadz. Bahkan syekh mengatakan sesuatu, ana nggak setuju, nggak sependapat dengan syekh. Kalau menurut ana begini. Subhanallah. Padahal beliau belum menguasai nahwu, shorof, ilmu alatnya enggak, bahasa Arab pun tidak paham. Gimana pendapat syekh mau kita bantah? Mending kalau menukilkan pendapat syekh yang lain, ini enggak pendapat dia. Pendapat syekh dibantah dengan pendapat dia. Ini musibah. Ya? Ini musibah. Kadang ada beberapa ikhwah itu nanya pendapat. Ngirim, ada salah satu waktu itu ngirim ke ana pendapat salah seorang syekh tentang satu hukum. Menurut antum gimana? Kata ana, bukan kapasitas ana buat mengomentari pendapat dari seorang syekh. Antum tanya ke syekh lagi, ya. Kalau pendapat enggak sebanding. Kecuali kalau nanti ana dapatkan pendapat ulama berkenaan dengan hal itu, ana nukilkan ke antum. Tapi antum nanya pendapat ana enggak tahu. Bukan levelannya untuk mengomentari seorang syekh ketika berpendapat. Karena ilmu kita belum sampai. Nanti kalau ada nukilan syekh yang lain, ana sampaikan bahwa ada syekh yang mengatakan tentang hal tersebut. Maka kita harus mawas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.